Pemirsa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Unpati kini telah berusia ke-63 tahun, tepatnya pada bulan Oktober 2022 ini. Dalam kiprahnya, pemirsa, fakultas ini telah memiliki 4 program studi dengan para lulusannya yang kini sudah banyak mengisi pos-pos penting di pemerintahan, baik di dalam maupun di luar Maluku. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura FISIP Unpati kini beranjak usianya yang ke-63 tahun, tepatnya pada bulan Oktober 2022 ini. Fakultas ini telah memiliki 4 program studi, yakni ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, administrasi publik, dan sosiologi. Para jebolan prodi-prodi ini pun ada yang sudah mengisi pos-pos penting di pemerintahan di berbagai level, bahkan juga ada yang menjadi pimpinan daerah. Dekan FISIP Unpati Dr. Wahab Tuanaya kepada Patimura TV mengatakan, mereka terus bergerak untuk memajukan fakultas sesuai visi dan misi, yakni mewujudkan FISIP yang berkualitas, unggul dan berkarakter dalam pelaksanaan Tridharma secara transparan dan akuntabel. Kami pada prinsipnya berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah kita tetapkan. Di dalam visi itu akan diturunkan beberapa misi, dan dalam misi tadi itu akan diturunkan sasaran dan tujuan daripada misi yang telah ditetapkan. Visi untuk mencapai visi, mewujudkan FISIP berkualitas, unggul dan berkarakter dalam pelaksanaan Tridharma secara transparan dan akuntabel. Ya, kita tentu berjalan berdasarkan tahapan-tahapan yang ada, karena kita awal di kepemimpinan periode ini, maka tahap yang paling utama dan paling pertama itu adalah tahap konsolidasi. Kita menempatkan orang-orang pada posisi-posisi yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya, sehingga konsolidasi suka atau tidak suka harus dilakukan lebih awal. Setelah tahapan konsolidasi berdasarkan visi misi yang sudah ditetapkan, maka kita mengambil langkah pada tahap berikut, yakni tahap pelaksanaan atau tahap implementasi. Implementasi terhadap apa? Tentu implementasi terhadap program-program yang sudah ditetapkan sebagai upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari visi misi yang ada. Nah, tahapan implementasi ini kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemantapan. Jadi dari program-program yang dilaksanakan itu dievaluasi, kemudian dinilai mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu atau harus ditumbuh kembangkan, sehingga misi yang sudah kita tetapkan itu bisa tercapai dalam menunjang visi yang sudah kita tetapkan lebih dahulu dari atas misi, sasaran dan tujuan yang ada. Nah, tentu di akhir itu kita melakukan evaluasi secara menyeluruh. Di akhir masa jabatan itu kan dia berlangsung dalam 1 tahun. Tahapan konsolidasi berlangsung dalam selama kurang lebih 3-6 bulan, bahkan bisa lebih, karena pengisian struktur ini berdasarkan berakhirnya masa jabatan dari pejabat-pejabat yang lama. Kemudian tahapan dalam implementasi program, setelah kita melaksanakan rapat kerja, maka harus diimplementasikan program-program itu. Program-program tadi nanti akan dinilai mana yang masih kurang mantap, maka perlu diadakan pemantapan terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program yang sebelumnya dinilai kurang kurang begitu baik pelaksanaan atau kurang efektif, kurang efisien, sehingga perlu dimatangkan kembali. Tentu pematangan ini tidak berlangsung serta-merta seperti itu, tapi juga harus melalui tahapan evaluasi. Dan tahapan evaluasi itu di akhir tahun priorisasi atau di akhir tahun pelaksanaan kita melakukan evaluasi untuk kemudian ditetapkan pada program-program strategis di tahun berikutnya, sehingga dia tetap berjalan berdasarkan tahapan, tetap berjalan secara kontinu, dan tentu dia berjalan sesuai dengan rencana yang ada.
optimalisasi yang lain ini kan kita berharap agar mahasiswa itu mencapai taraf berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kualitas yang paling utama diharapkan itu adalah mereka mampu bersaing dalam merebut pasar kerja yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Tentu di sisi lain unggul yang dimaksudkan di sini agar fakultas dengan program studi yang ada memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, sehingga dia menjadi ciri khas dari fakultas kita. Ya, dia menunjukkan keberbedaannya dengan program studi yang ada pada perguruan tinggi yang lain. Misalnya program studi ilmu pemerintahan ada di UKIM, ada di Darussalam. Dia menunjukkan keunggulan-keunggulan tertentu, bukan hanya mahasiswanya, tetapi dosen-dosennya pun demikian. Begitu pula dengan berkarakter, itu diharapkan agar lulusan kita memiliki sikap dan sikap moral dan attitude sikap yang baik, yang tentu menjunjung tinggi aturan dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Tuan Naya juga mengatakan 4 program studi yang ada memiliki keunggulan tertentu serta menjadi ciri khas fakultas yang berbeda dari fakultas pada universitas lain. Tuan Naya pun berharap para lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki sikap serta moral yang baik guna menjunjung tinggi aturan dan norma yang berlaku. Yopi Amarduan melaporkan.